Baik, tutorial berikutnya kita akan mencoba melakukan pengujian normalitas dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini kita masih menggunakan data yang kemarin ya, data dari tutorial sebelumnya terkait dengan pengaruh sosialisasi sanksi pajak pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini dari data ini, kalau kita mau melakukan pengujian normalitas, maka nantinya yang kita inputkan ke dalam SPSS bukanlah butir skor ini. Jadi bukan butir-butir atau skor dari butir-butir pertanyaan yang ada di dalam kuesioner ini. Tetapi yang kita input adalah total skor dari setiap variabel. Jadi nantinya ketika kita menginput ke dalam SPSS, yang kita input untuk pengujian normalitas adalah hasil total skornya dari setiap variabel. Ya, jadi untuk sosialisasi yang ini, untuk sanksi pajak yang ini totalnya, pelayanan yang ini, dan untuk kepatuhan wajib pajak kita akan ambil yang ini. Maka caranya tetap sama, kita pindahkan saja dulu ke SPSS, kita drag, kita blok tahan, ya. Kemudian kita Ctrl C atau klik kanan copy sama saja. Jadi kalau mau copy ya bisa kayak gini. Pindahkan ke dalam SPSS. Klik kiri di sisi sini, klik kanan lagi, paste, atau kita bisa gunakan Ctrl V. Lakukan hal yang sama untuk sanksi pajak, pelayanan, dan kepatuhan pajak atau variabel-variabel yang kalian punyai. Jadi saya blok dulu seperti biasa, copy, kemudian kita paste saja di sini. Dilakukan secara satu persatu, ya. Jadi tolong diingat baik-baik, kalau untuk kuesioner seperti ini, yang kita gunakan untuk pengujian normalitas, pengujian asumsi klasik nantinya, dan pengujian regresi linear berganda, ataupun regresi moderasi dan lainnya, kita akan menggunakan total skornya. Jadi yang digunakan itu adalah total skornya. Kemudian yang terakhir, kepatuhan wajib pajak. Sekali lagi, kenapa dilakukannya secara manual? Kenapa nggak pakai fitur dari file open data dari SPSS yang ini, ya? Open data. Dikarenakan memang data saya ini kan bercampur-campur ya. Kemudian selnya yang ada di Excel itu sudah saya merge, split, dan sebagainya. Sehingga dikhawatirkan itu akan membuat error. Ya lebih baik sulit sedikit, lambat sedikit, ya kita lakukan secara manual saja seperti ini. Nah, sudah kita copy semuanya data-data tadi, baik untuk variabel independen maupun variabel dependen, maka langkah selanjutnya kita harus mengubah nama filenya. Ya, jadi nama filenya di variable view ini kita ubah. Kita ke variable view. Var yang pertama kita lihat di Excel kita tadi itu adalah variabel sosialisasi. Maka kita namakan sosialisasi saja. Bisa disingkat juga ya. Kemudian yang kedua tadi adalah sanksi. Kemudian yang ketiga tadi adalah pelayanan. Dan yang keempat adalah kepatuhan. Tipe datanya tetap sama, tipe datanya menggunakan numerik ya. Width ini artinya lebar kolomnya nanti. Width ini baru kita perbesar apabila jumlah desimal yang kita pakai itu besar, banyak ya. Berapa angka di belakang koma. Biasanya kalau desimalnya itu di atas 8 angka di belakang koma, maka width-nya kita ubah menjadi 12. Nah, biasanya ini bukan untuk data primer, tetapi untuk data sekunder. Ya. Label kita kosongkan saja. Value biarkan seperti biasa. Missing juga sama. Kolom juga sama. Lines juga sama. Nah, yang perlu diperhatikan lagi-lagi adalah measurement. Measurement, kalau menggunakan data primer atau menggunakan hasil dari kuesioner, kita akan menggunakan ordinal seperti biasa. Sekali lagi, ordinal itu adalah data bertingkat. Jadi kalau dalam kuesioner kita ada skala Likert-nya 1 sampai 5, jawabannya itu bertingkat kelasnya. Dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sampai dengan sangat setuju. Ya. Nah, ataupun bisa menggunakan 7 tingkat skala Likert. Jadi tergantung dari mana yang kalian gunakan. Role-nya pastikan input, ya. Kemudian pastikan juga di bagian sisi kanan bawah ini SPSS kalian itu prosesornya sudah siap atau ready, ya.
Nah, sudah kita seperti ini, maka langkah selanjutnya kita kembali ke data view. Kita akan melakukan pengujian normalitas. Nah, sebelum kita melakukan pengujian normalitas, tolong diperhatikan terlebih dahulu, ada dua cara utama dalam melakukan pengujian normalitas. Jadi ada yang namanya pengujian normalitas data, dan ada yang namanya pengujian normalitas residual. Saya akan praktekkan yang residual dulu. Kalau pengujian normalitas residual, kita menggunakan, pertama kita regresikan dulu. Analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Jadi analyze, regression, linear. Nanti akan muncul seperti ini. Kita masukkan ke kolom ini adalah variable dependent atau variabel yang dipengaruhi. Jadi kalau kita lihat tadi kan yang dipengaruhinya adalah kepatuhannya. Jadi kita masukkan ke dependentnya. Sementara variabel independentnya kita masukkan variabel yang mempengaruhi. Jadi variabel yang mempengaruhi itu adalah sosialisasi, sanksi, dan pelayanan. Itu nantinya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tadi. Kita pindahkan saja. Nah, perhatikan di sini, pada bagian statistik biarkan seperti biasa, plot juga default saja, option juga default, style juga default, bootstrap juga default. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian save. Klik saja. Pada bagian save, karena kita mau melihat uji normalitas residual, maka kita conteng unstandardized residual yang di sini, yang sisi kanan. Jadi ini yang kita conteng, bukan yang ini. Jadi sekali lagi yang kita conteng adalah unstandardized residual. Ya. Klik continue. Kemudian klik OK. Oke. Abaikan saja hasil ini. Hasil ini nggak perlu kita baca untuk yang ini. Kita cuma mencari nilai regressionnya saja. Close saja. Nggak usah di save. Nanti kamu malah bingung. Nah, pada bagian ini kita ketemu residual pertama. Nah, ini hasil regresi tadi. Sehingga kita sudah dapat ya koefisien residualnya dari regresi sosialisasi, sanksi, pelayanan terhadap kepatuhan itu hasilnya ini. Nah, inilah yang akan kita ujikan normalitasnya. Jadi cara mengujinya sangat gampang. Analyze, kemudian non-parametric test, yang ini. Kemudian kita pilih legacy dialog, yang ini. Kemudian kita pilih one sample QS. Jadi, analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample QS. Kita klik, ya. Nah, setelah kita klik, yang kita tes bukanlah variabel-variabel ini, tetapi yang kita tes karena kita uji normalitas residual, yang kita tes adalah unstandardized residualnya, yang ini. Kita pindahkan ke kanan. Seperti ini ya. Pada bagian eksak, asimptotik yang harus diconteng, Monte Carlo tidak boleh nanti ya. Monte Carlo ini memang ada syarat-syarat tertentunya, nanti baru saya jelaskan segmennya. Kalau sudah pada bagian option, seperti biasa exclude yang kita conteng, kemudian klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, sekarang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonfirmasi dulu apakah data yang diolah itu sudah sesuai dengan data yang diinput. Kita lihat data yang diolah itu dari simbol N, inilah sampelnya, total sampel yang diolah oleh SPSS ada 62. Ada 62 data. Kita coba cocokkan, benar nggak yang kita input ada 62? Ternyata benar, kita inputnya ada 62. Artinya memang semua data itu berhasil diproses dengan baik ya oleh SPSS. Jadi semua data itu berhasil diproses dengan baik. Nah, setelah itu yang perlu kita lihat ya, supaya cepat, supaya gampang adalah asymptotic signifikansi tutelnya. Yang ini. Apabila nilai asymptotic signifikansi tutelnya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka sebuah data dalam penelitian residualnya bisa dikatakan normal. Jadi dalam kasus ini ternyata memang terpenuhi, ya, terpenuhinya atas apa? Atas data yang normal tadi. Sehingga kita bisa lanjutkan ke pengujian berikutnya. Jadi data ini kalau diuji secara residual, ternyata datanya normal.
Nah, ini cara yang pertama. Kita akan lanjut ke cara yang kedua. Ini kita close saja biar nggak bingung. Cara yang kedua, selain uji normalitas residual, ada satu lagi pengujian normalitas yang sifatnya itu lebih relevan, yang sifatnya itu lebih kuat. Tetapi sebagai akibatnya, tingkat normalitasnya akan menjadi lebih sulit. Maka kita sebutnya sebagai uji normalitas data. Jadi uji normalitas data ini akan berbeda dengan pengujian residual tadi, karena sifatnya lebih, kita bilang ya lebih spesifik lah, ya. Caranya lebih gampang. Langsung saja analyze. Seperti tadi, non-parametric test, legacy dialog, kemudian one sample QS. Nah, tadi kan kita melakukan pengujian yang residual. Kita masukkan yang unstandardized. Ini kita keluarkan. Ya, ini kita keluarkan. Yang kita masukkan sosialisasi, sanksi, pelayanan, kepatuhan. Unstandardized-nya, residualnya kita buang, kita nggak pakai. Karena yang kita uji adalah datanya, bukan residualnya. Kemudian kita bisa klik OK. Nanti kelihatan ya. Kita tetap lihat juga sampelnya 62 sama seperti yang kita input. Tetapi yang jadi permasalahan, asymptotic signifikansi tutelnya tidak normal. Tidak normal. Semua variabel tidak normal. Ini adalah uji normalitas data. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena memang koefisien dari asymptotic signifikansi tutelnya itu di bawah 0,05. Kalau kita lihat, sosialisasi hanya 0, sanksi hanya 0,02, pelayanan 0,01, dan kepatuhan hanya 0,016. Semuanya di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Maka data dalam penelitian ini dikatakan tidak normal. Sementara residual datanya dikatakan memenuhi normalitas. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak, yang mana ya yang benar ya? Apakah kita gunakan normalitas residual atau kita gunakan normalitas data yang lebih akurat tetapi lebih sulit tingkat normalnya? Ya, lagi-lagi ini balik ke persepsi masing-masing dari peneliti, ya. Beberapa referensi menyatakan boleh menggunakan normalitas residual. Beberapa referensi lainnya menyatakan tidak boleh. Lagi-lagi ini balik ke preferensi dari si peneliti, mau gunakan yang mana, ya. Pada dasarnya memang lebih baik kalau kita menggunakan normalitas data. Nah, jadi kurang lebih ini tutorialnya ketika kita melakukan pengujian normalitas. Nanti di video berikutnya saya akan buatkan bagaimana caranya membuat data yang tadinya tidak normal menjadi normal untuk data primer.